Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kita temukan di laporan keuangan kuartal ketiga dari saham Coral PT Black Diamond Resources. Dulunya itu PT Black Diamond Borneo. Nah, kita lihat di sini ada direktur utamanya yaitu Pak Doni Johnson Manua. Kemudian ada direkturnya juga yaitu Edward Manurung di alamat kantor Jalan Jenderal Gatot Subroto, Gedung Cenentia Tower, lantai 21. Di Jaksel. Kemudian ini di sini ada disebutkan juga alamat rumahnya untuk yang Pak Doni dan Pak Ewat ya. Kita lihat dulu yang kasnya. Nah, ini kasnya untuk yang asetnya kas dan bank. Kas dan bank ini ada 21 miliaran, jadi berkurang dari tahun lalu, berkurang cukup banyak dari 48 miliaran menjadi 21 miliaran. Kemudian ada investasi jangka pendek juga yaitu 50 miliaran. Piutang usaha, wah ini piutang usaha tahun lalu gak ada, sekarang menjadi 53 miliaran. Kemudian ada persediaan tahun lalu 156 miliaran meningkat menjadi 235 miliaran. Jumlah aset lancar 460 miliaran meningkat dari 331 miliaran. Kita lihat juga yang aset tetap berkurang ya, dari 135 miliaran menjadi 126 miliaran. Untuk total asetnya yaitu ada 717 miliaran, jadi meningkat sedikit dari tahun lalu, kurang lebih sekitar 600 miliaran. Kalau kita lihat dari sini ada deposito berjangka yang dibatasi penggunanya sekitar 15 miliaran, hampir sama juga ya dengan tahun lalu. Properti pertambangan juga kurang lebih 87 miliaran. Tahun lalu itu kurang lebih sekitar 76 miliaran. Kita lihat ini ada pajak tangguhan. Nah, ini liabilitasnya. Untuk utang usaha pihak berelasi, wah ini meningkat cukup banyak, dari 2 miliaran menjadi 7 miliaran. Kemudian ada utang usaha pihak ketiga. Nah, ini bertambah sangat banyak nih, dari 41 miliaran menjadi 137 miliaran. Jadi ini adalah hal yang perlu diwaspadai karena sangat banyak. Kemudian utang lain-lain pihak ketiga paling 3 miliaran, hampir sama. Utang bank jangka pendek hampir sama juga, 119 miliaran. Untuk liabilitas jangka pendek totalnya itu kira-kira 356 miliaran dari 274 miliaran. Jadi meningkat agak cukup banyak ya, mungkin hampir 50%. Ya, mungkin hampir 50%. Kemudian ada ini liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas sewanya kurang lebih ada 18 miliaran, berkurang dari tahun lalu sekitar 23 miliaran. Kemudian ada utang bank juga 3 miliaran, dari tahun lalu sekitar 9 miliaran, jadi menurun cukup banyak. Total liabilitas mereka ada 385 miliaran dari 313 miliaran, meningkat cukup banyak dibandingkan dengan ekuitas. Ekuitas kalau di sini dari tahun lalu 289 miliaran menjadi 332 miliaran. Jadi agak mending ya. Berarti hutangnya itu meningkat agak banyak. Untuk ekuitasnya itu atau hartanya itu hanya sedikit. Jadi ini agak waspada ya. Perlu diwaspadai juga. Tapi misalnya kalau hutangnya itu untuk yang produktif ya gak apa-apa. Ini ada penjualan. Penjualan berkurang sedikit. Dari 542 miliaran menjadi 523 miliaran. Kemudian ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan di sini naiknya dari 400 miliaran menjadi 443 miliaran, laba bruto 79 miliaran. Tapi kita lihat ini dari laba neto ya. Laba neto 42 miliaran, berkurang sangat banyak dari tahun lalu sekitar 100 miliaran. Nah, ini berkurang cukup banyak nih. Berkurang hampir lebih dari 50% sepertinya. Kita lihat yang di laba yang bisa diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu ada 42 miliaran, dari tahun lalu sekitar 99 miliaran. Jadi menurun cukup banyak. Kita lihat apakah sebenarnya perusahaan ini, apa masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan ini. Arus kas dari aktivitas operasional penerimaan dari pelanggan berkurang dari 499 miliaran menjadi 457 miliaran. Pembayaran kepada pemasok, wah ini pemasok berkurang sedikit ya, menjadi 429 miliaran. Kepada karyawan berkurang 19 miliaran, hanya sedikit, meningkat sedikit dari tahun lalu.
lainnya udah gak ada. Tahun lalu ada 32 miliar. Pembayaran beban keuangan mencapai 10 miliaran. Penerimaan bunga mungkin mereka udah tahu di deposito gitu ya. Dapat bunga 850 juta. Pembayaran pajak dan lain-lain yang diperoleh dari aktivitas operasional ini ada 6 miliaran. Jadi itu minus 6 miliaran untuk kas yang diperoleh dari aktivitas operasional. Tapi agak sedikit mending karena tahun lalu itu minus 108 miliaran. Padahal kalau mau dibilang itu berarti untungnya itu untung tapi di operasional itu rugi. Kita lihat perolehan aset tetap. Ini perolehan aset tetap untuk aktivitas investasi. Tahun lalu mereka mengeluarkan 18 miliaran, sekarang minus 2 miliaran. Perolehan properti pertambangan 11 miliaran minus ya untuk tahun ini sedikit meningkat. Jadi totalnya itu minus 13 miliaran dari tahun lalu sekitar 44 miliaran. Untuk yang aktivitas pendanaan kayak hampir gak ada, paling 6 miliaran aja tahun ini. Kemudian ini skip. Nah ini komisaris utamanya oke, masih sama direktur utamanya, tapi komisarisnya banyak yang sudah gak ada. Kemarin tahun lalu ada Anissa Bella, Surya Ismail, Alisius, sekarang sudah jadi gak ada. Komisaris independen cuma satu dari yang ada 2 tahun lalu. Komisaris sudah gak ada. Direksi dari Doni oke, masih sama. Direktur Edward masih sama. Direktur ada yang berubah dari Hartono menjadi Yogi, kemudian ada yang tidak ada lagi. Nah, mungkin resign ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, ketika banyak sekali direktur ataupun komisaris yang resign dari sebuah perusahaan, yang itu perlu ditanda tanya itu. Apakah ada masalah internal ataukah apakah ada masalah dalam kondisi keuangan dan lain-lain. Nah, itu perlu dipelajari. Ini ada entitas anak usahanya yaitu PT Dayak Membangun Pratama. Dia kedudukan di Jakarta, kepemilikan 99%, jadi tidak banyak berubah ya. Di sini ini kita skip. Kalau dilihat dari harga sahamnya memang sekarang agak rendah ya. Tapi tidak tahu. Ini ada pemegang saham. Ini ada PT Dayak Membangun Pratama. Ini ada dijelaskan semua. Nih mata uangnya. Mereka mata uangnya untuk kurs USD itu ada 15.526. Jadi kebanyakan menurunnya dari untuk yang tahun lalu mereka pakai kursnya. Karena kami lihat beberapa uang keuangan kota ketiga juga begitu menurunnya dari tahun lalu. Kalau yang ini kita skip. Sepertinya banyak yang sangkut ya di saham ini. Di saham Kocowal ini. Tapi kita lihat saja laporan keuangannya apakah ada hal menarik yang kita temukan. Kas, ini kasnya ada 600-an juta aja ya. Dari tahun lalu itu ada 1 miliaran, sekarang menjadi 600-an juta saja. Kemudian bank yang paling banyak mereka taruh itu ada di Bank BTPN. 20 miliaran, itu pun meningkat sedikit saja untuk tahun ini, paling puluhan atau belasan juta gitu. Nah, Bank Sentral Asia dari 4 miliaran berkurang menjadi 55 juta saja. Bank Ina Persada dari 1 miliaran menjadi 900-an juta saja. Bank Mandiri berkurang juga 35 miliaran menjadi 6 jutaan saja. Banyak yang berkurang yang di sini. Ada Bank Danamon, Bank Victoria dan lain-lain. Dolar AS Bank Sentral Asia berkurang dari 21 miliaran menjadi 87 jutaan saja. Ini jumlah bank untuk total kasnya itu yang di bank itu ada 21 miliaran. Jadi berkurang dari tahun lalu kurang lebih 47 miliaran, sekarang hanya menjadi 21 miliaran. Nah, ini bisa kita lihat. Paling yang ada bertambah itu Bank Victoria. Itu pun hanya taruh sedikit saja, paling 1 jutaan gitu ya. Ini tidak terdapat saldo kas dan bank yang dijaminkan dan dibatasi penggunaannya. Berarti gak ada yang dibatasi gitu ya. Investasi jangka pendek ada tahu di ini deposito nih. Deposito berjangka ada tahu di Bank Mandiri, Bank Danamon Indonesia, Bank Victoria. Sama dengan tahun lalu kurang lebih sekitar 50 miliaran.
Bank Mandiri taruh 20 miliaran, Bank Danamon taruh 20 miliaran, Bank Victoria Internasional taruh 10 miliaran. Ini piutang usaha, wah ini nggak ada kasih angkanya nih. Cukup sulit juga sebenarnya. Persediaan batu bara persediaannya, nah ini saldo awal 156 miliaran, kemudian ada produksi 522 miliaran, persediaan dijual 400 miliaran. Sekarang saldonya menjadi 235 miliaran untuk yang persediaan batu bara. Biaya dibayar di muka untuk asuransi berkurang dari 600-an juta menjadi 300-an juta. Sewa dari 2,9 miliaran menjadi 200-an juta juga. Jadi ini berkurang ya. Uang muka jasa pengangkutan berkurang, kontraktor bertambah sedikit, jaminan deposit berkurang, royalti jadi tidak ada dari kemarin 6,8 miliaran. Kemudian ada lain-lain dari 1,1 miliaran menjadi 1,9 miliaran. Ini ada aset tetap juga, ada pembelian bangunan ya. Bangunan, mesin dan peralatan, tapi paling banyak di mesin dan peralatan. Kurang lebih 1,4 miliaran. Tapi sebenarnya itu ada akumulasi penyusutan juga, jadi tidak bisa dibilang mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Kemudian ada biaya perolehan, pertambangan yang sedang dikembangkan dan yang berproduksi. Nah, ini bisa dilihat di sini semua. Utang usaha pihak ketiga, wah ini kalau dilihat panjang nih listnya. Utangnya ini panjang. PT Kayan Tania Sinergi dari 6 miliaran saja menjadi 22 miliaran. PT Hutama Buana Perkasa dari 3 miliaran menjadi 21 miliaran. PT Bakti, Prima, Bara, Ergon, Putra semua tambah semua. Ada 13 miliaran, 8 miliaran, 5 miliaran. Ini semua hutangnya ini ya. PT Putra ini pun meningkat. Ini PT AKR Koporindo, nah sedikit menurun. PT Himpun Transkon, ada PT Pabratera Victory, ada PT Saka Ardi Surya. Kemudian yang nggak ada itu tahun lalu ada, sekarang nggak ada itu ada PT Boston dan lain-lain. Nah kita lihat ini panjang nih PT-nya. Nah ini agak cukup menarik ya ini ya. Kita kalau total ini tuh hutangnya itu bertambah menjadi 137 miliaran. Nah, dari tahun lalu itu kurang lebih sekitar 41 miliaran, sekarang menjadi 137 miliaran. Berarti itu kalau mau dibilang bahkan 3 kali lipat lebih tuh. Kalau ini yang pajak kita skip. Tampaknya perusahaan ini sedang mengalami sedikit masalah keuangannya. Kalau kita lihat uang muka penjualan kepada Royal Way Intertrade, Dorset Trading, Royal Pacific Holding, PT Sumber Global Energy. Nah, ini bisa dilihat di sini uang muka penjualannya. Uang muka penjualan berasal dari pembayaran yang diterima dari pelanggan berkaitan dengan penjualan batu bara yang belum terrealisasi. Banyak uang muka dulu gitu. Ini akrual. Tahu gak akrual itu gimana? Akrual itu maksudnya dia itu ada kewajiban. Contoh yang untuk contoh utang akrual gitu ya. Dia ada beli barang, udah kasih bonnya, tapi dia belum kasih. Ibaratnya itu mereka perlu membayar bon itu, tapi mereka belum bayar. Tapi mereka sudah catatkan. Nah, ibaratnya kayak gitulah. Itu dinamakan dengan akrual. Utang bank, ada utang bank jangka pendek kepada Bank Sentral Asia hampir sama 119 miliaran. Untuk jangka panjang ada Bank Ina Persada 11 miliaran menurun dari 18 miliaran. Nah, kita lihat ya untuk bagian jangka panjang ini 3 miliaran dari 9 miliaran. Berarti mereka sudah ada bayar. Wah, ini ada nih. BCA memberikan fasilitas kredit 100-an miliaran itu ya. Fasilitas ini dijaminkan oleh pihak berelasi. Ya, jadi dijamin nih untuk yang miliaran tadi, 100 miliaran tadi. 5 bidang tanah di Kalalain Selatan, 1 bidang tanah tadi ada 5 bidang tanah lagi
2 bidang tanah di Mentawai, 2 bidang tanah di Mentawai, semua stok barang berupa share 20 yang dimiliki oleh SI, piutang dagang milik SI, personal quarantine. Jadi banyak sekali ini jaminannya. 1 unit tanah dan bangunan di Center Nila Tower. Wah, bahkan tower pun dijamin ya, 1 unit tanah dan bangunan. Beberapa unit tanah, sebidang tanah, 6 bidang tanah kosong di Mentawai Baru, sebidang tanah kosong di Cipanas, Jawa Barat, mesin-mesin di IR Juanda. Wah, banyak sekali. Bahkan ada mesin, ada apa tadi? Bangunan, ada sebidang tanah. Jadi banyak sekali data yang dijaminkan kepada Bank BCA. Yang tadi ini Bank BCA ya. Kita lihat pembatasan sebagai berikut. Entitas anak setuju penandatanganan perjanjian sampai dengan selama kewajiban pembayaran. Waduh, ini agak hebat nih. Kalau yang ini udah yang Bank Ina Persada untuk yang 26 miliaran. Digunakan untuk refinancing 37 unit Mercedes-Benz ya. Wah, hebat. 37 unit dump truck Mercedes-Benz 2528 dan 2021 mili DMP, jadi itu jaminannya ya. Nah, adakah yang pernah menaiki mobil Mercedes-Benz? Nah, di sini ada disebutkan ya. Kita lihat nih kenaikan upah agak rendah ya. Di paling 5% per tahun saja. Kalau kami lihat untuk beberapa perusahaan ada yang 8%, bahkan ada yang lebih dari 10%. Tapi ini 5% saja, mungkin termakan inflasi ya mungkin ya. Saya nggak tahu ya. Pemegang saham ada Sujaka Lease 29,26% untuk tahun ini. Pak Hendra ada 18,4%, Ari Rinaldi 6%, Harrison 4%, PT Esa Gemilang. Wah, ini PT Esa Gemilang jadi sedikit nih. Seperti ada penurunan. Wah, ternyata benar. PT Sujaka Lease kemarin 42%, sekarang menjadi 29,26%. Berarti mereka ada menjual sahamnya. Untuk PT Esa Gemilang kemarin ada 24%, sekarang menjadi 0,11%. Berarti mereka menjual sahamnya, jadi ternyata banyak dari top management itu ataupun pemegang saham terbesar itu menjual sahamnya dari tahun kemarin kemudian ke tahun ini. Berarti ada perubahan struktur pemegang saham ya. Penjualan batu bara tahun kemarin ada 542 miliaran, kemudian tahun ini ada 523 miliaran, jadi menurun sedikit. Ini untuk yang pendapatan dengan nilai jual melebihi 10%. Nah, ini dari mana saja ya? Penjualan melebihi 10%. Ada Dowos Trading 433 miliaran, pada tahun lalu gak ada. Dan ada Royal Pacific Holding berkurang dari 260 miliaran menjadi 57 miliaran saja. Dan beberapa ada yang menghilang. Beban pokok penjualan pengangkutan meningkat sedikit menjadi 93 miliaran, pengupasan meningkat menjadi 90 miliaran dari 42 miliaran saja tahun lalu. Ada royalti meningkat juga 62 miliaran, sewa alat berat meningkat juga, pemakaian bahan bakar menurunnya. Pengerjaan jalan tambang meningkat juga, penyusunan aset agunan meningkat juga. Ini cuma gaji dan tunjangan yang menurun nih. Tapi yang lain ada yang menurun juga, tapi gaji dan tunjangan ini menurun dari 22 miliaran menjadi 14 miliaran. Operasional site 12 ini meningkat juga nih, penyusutan meningkat juga. Sebenarnya mau dibilang bagaimana? Ketika perusahaan agak kesulitan dalam keuangannya, tentunya mereka perlu mengikis ataupun perlu melakukan penghematan kepada beberapa sektor-sektor yang bisa diefisiensi. Jadi terkadang gaji karyawan itu pun terkena imbasnya, seperti misalnya kalau ada yang resign, gak dicari pengganti baru dan lain-lain. Karena itu mungkin tergantung oleh keuangan perusahaannya. Beban umum dan administrasi gaji dan tunjangan menurun juga dari 6 miliaran menjadi 5 miliaran. Jasa profesional 569 juta menjadi 2 miliaran. Operasional menurun menjadi 2 miliaran. Rata-rata menurun ya. Dan ini kita lihat. Nah, ini kayaknya udah sampai di rangkuman gitu. Oh, ini udah terakhir. Oke, terima kasih. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.